Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Adik dan kakak di kota Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Keduanya dinyatakan positif setelah dilakukan tes swab saat mereka menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Sejumlah petugas dari BPBD Kota Tasikmalaya langsung mendatangi Kampung Cipapagan, RT 6 RW 5, Kelurahan Sirna Galih, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah mendapat informasi dari Ketua RT setempat bahwa dua warganya, Yaya 45 tahun dan Atik 51 tahun, yang sedang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Dengan APD lengkap, petugas mengevakuasi kedua jenazah dari rumahnya. Setelah dilakukan pemulasaran secara protokol kesehatan, kedua jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada tidak jauh dari rumah keluarga. Adik kakak ini sebelumnya mengalami gejala panas dingin, kemudian mereka melakukan isolasi mandiri di rumahnya bersama keluarga lainnya. Keduanya meninggal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yakni 1 jam. Pak RW, sebenarnya berapa orang yang meninggal nih Pak? Dua orang? ya. Jarak 1 jam. Jarak 1 jam? Ya. Dalam satu keluarga atau satu rumah? Satu rumah ya. Kakak adik atau gimana? Adik kakak ya. Adik kakak. Mereka kenapa nih Pak? Apanya? Mereka sebenarnya penyebabnya apa, kenapa? Covid, barusan dites kan sebelum meninggal yang kakaknya dites. Di swab hasilnya ya. Positif dua-duanya? Positif ya. Barusan bibinya juga udah dites positif. Barusan udah dibawa ke rumah sakit langsung diisolasi. Berapa orang yang tinggal di situ Pak? 6 ya. Semua keluarga yang positif kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani isolasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kabur dari rumah sakit saat sedang menjalani perawatan, seorang pasien positif COVID-19 ditemukan meninggal di selokan. Petugas kemudian mengevakuasi dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan visum luar. Warga Jeruk Sari dihebohkan penemuan jasad laki-laki di selokan Jalan Kesatrian, Jeruk Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Sosok laki-laki yang tergeletak di dasar selokan sedalam 3 meter, kemudian dilaporkan ke pihak RSUD Wonosari yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Menghindari kerumunan warga, petugas dari Koramil, Polsek, dan Polres Gunung Kidul langsung mengamankan TKP, serta memasang garis polisi. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui laki-laki tersebut merupakan salah satu pasien COVID-19 yang Jumat malam sempat dikabarkan melarikan diri. Terus disampaikan kalau pasiennya melarikan diri, terus dari keluarganya apakah sampai di rumahnya seperti itu. Dan selang beberapa saat ada berita bahwa ada ditemukan jenazah di selokan yang di dekat RSUD. Setelah dicek ternyata benar bahwa dari pihak RSUD korban tersebut merupakan pasien dari pihak RSUD yang dimana pasien tersebut adalah pasien isolasi dari RSUD Wonosari. Usai dilakukan visum luar, jenazah AS akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayo Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu meluapkan kekesalannya saat diputar balik petugas di area penyekatan di ruas Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahkan sang ibu memarahi petugas karena tak bisa melintas dari arah Depok menuju Jakarta. Ibu ini marah-marah karena perjalanannya harus diputar balik oleh petugas pada hari kedua penyekatan di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski berulang kali diimbau untuk putar balik, namun ibu ini tetap ngotot dan memaksa menerobos barikade petugas yang tengah berjaga. Dia beralasan ingin menemui anaknya yang sakit di rumah sakit di Jakarta Timur.
namun petugas tetap melarang ibu-ibu tersebut melintas. Sementara itu, seorang pengendara lain juga memaksa melintas meski telah dilarang oleh petugas. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang melihat kondisi tersebut langsung memutarbalikkan pengendara dan menerapkan tilang karena surat-surat yang ditujukan penumpang tidak sesuai dengan kendaraannya. Pemirsa, petugas vaksinasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan kewalahan menangani jumlah warga yang antusias mengikuti vaksinasi. Terbatasnya jumlah dosis membuat sebagian warga kecewa karena tak mendapatkan jatah vaksin. Petugas terlibat adu mulut dengan ibu-ibu yang kecewa karena tak kebagian jatah vaksin pada vaksinasi massal di halaman Masjid Agung Palopo, Sulawesi Selatan. Ratusan warga yang antri sejak pagi hingga siang tak semuanya mendapatkan jatah vaksinasi karena panitia hanya menyiapkan 300 dosis, sementara antusias warga cukup tinggi. Warga yang belum mendapatkan jatah diminta untuk melakukan vaksinasi di puskesmas masing-masing. Target kita hari ini itu sekitar 300 dan tadi ini lebih dari 300 masyarakat yang hadir karena begitu antusiasnya, dan yang tidak hadir itu nanti di puskesmas dan kita jadwalkan satu kali juga di kantor kesehatan pelabuhan. Kasus positif di Kota Palopo terus meningkat. Tercatat 1.453 kasus baru dengan korban meninggal mencapai 56 jiwa. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Puluhan orang jemput paksa jenazah pasien positif COVID-19 di RSUD Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Masa yang mengaku kerabat dari pasien hendak membawa pulang dan memakamkan jasad keluarga mereka. Video amatir merekam puluhan orang yang menjemput paksa jasad seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Puluhan orang ini mengaku keluarga dari pasien berinisial T. Pihak keluarga tidak terima bila pasien dimakamkan dengan prosedur COVID-19 karena menurut mereka pasien tidak menunjukkan gejala COVID. Awalnya pasien terlibat kecelakaan hingga meninggal di RSUD Rengat. Setelah dilakukan swab tes antigen, pasien dinyatakan positif COVID-19. Ada risiko kalau seandainya pasien-pasien COVID ternyata kemudian meninggal, diselenggarakan dengan penyelenggaraan jenazah seperti biasa. Itu risikonya bisa orang yang masih hidup itu terpapar dari cairan-cairan tubuh. Karena cairan-cairan tubuh pasien-pasien yang baru meninggal akibat COVID, termasuk keluaran cairan dari hidung, dari mulut, dari kemaluan, dan sebagainya macamnya, itu masih mengandung virus ya. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 mengimbau di tengah kondisi penyebaran COVID yang tinggi, warga diharapkan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan memahami protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Karena sebuah tabung oksigen, seorang perawat dianiaya sejumlah orang yang meminta tabung oksigen milik puskesmas untuk dibawa ke rumah. Korban mengatakan pengeroyok mengaku dari keluarga pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Video ini merekam peristiwa saat seorang perawat puskesmas dikeroyok orang tak dikenal karena sebuah tabung oksigen. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu dini hari di Puskesmas Kedaton, Bandar Lampung, membuat perawat berusia 27 tahun ini terluka di wajah. Randy pun dibawa ke rumah sakit untuk observasi. Korban mengatakan keributan berawal saat keluarga pasien COVID-19 memaksa tabung oksigen bisa dibawa pulang ke rumah, tetapi tidak diizinkan. Keluarga yang mengaku dari pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung itu akhirnya menganiaya Randy. Wali Kota Bandar Lampung meminta polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Kalau terjadi pemukulan gini, coba. Untung tidak terjadi apa-apa. Tapi kita dari pemerintah kota, segala sesuatunya akan melanjuti seperti ini. Karena
Dia ngaku bahwa salah satu keluarga pejabat. Nah, kita akan lihat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini tidak akan terjadi kepada rendi-rendi yang lain. Peristiwa penganiayaan ini sangat disayangkan terjadi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang sedang tinggi di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia di RSUD Brebes, Jawa Tengah terus bertambah. Akibatnya petugas kamar jenazah kewalahan melakukan pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Para petugas kamar jenazah RSUD Brebes kemarin sore kewalahan melakukan pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Selain bertugas memandikan jenazah, mereka juga disibukkan merapikan peti jenazah. Petugas kewalahan karena banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Adanya petugas terpapar COVID-19 serta sakit, sehingga hanya menyisakan beberapa petugas saja. Hingga minggu sore terdapat 9 jenazah yang antri untuk dilakukan pemulasaran. Yang jelas saat ini sangat membutuhkan perempuan, Pak. Tapi sampai saat ini mencari tenaga bagian pemulasaran jenazah untuk perempuan itu belum ada yang masuk, Pak. Belum. Terus sekarang punya tenaga berapa? Sekarang punya tenaga 4. Sebetulnya yang laki-laki 6, tapi yang satu terpapar COVID. Yang satunya perempuan sedang sakit. Dari data instalasi kamar jenazah RSUD Brebes sejak awal bulan Juni lalu hingga tanggal 4 Juli tercatat 146 pasien COVID-19 meninggal dunia. Dengan rincian 107 pasien COVID-19 meninggal dunia pada bulan Juni yang merupakan rekor tertinggi selama masa pandemi. Sedangkan di bulan Juli sudah ada 39 orang meninggal dunia. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, terhitung mulai hari ini 5 Juli 2021, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta memberlakukan kepemilikan sertifikat vaksin dan tes negatif PCR sebagai syarat perjalanan kereta jarak jauh selama masa PPKM darurat. Bagi calon penumpang belum divaksin, PT KAI menyiapkan posko vaksinasi COVID-19 di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Untuk mempercepat program vaksinasi massal dan mencapai target herd immunity, PT KAI Daob 1 Jakarta mulai membuka posko vaksinasi massal bagi para calon penumpang kereta jarak jauh sejak Sabtu lalu. Bagi para calon penumpang yang belum pernah divaksin, bisa mendatangi langsung posko vaksinasi COVID-19 di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Syaratnya, calon peserta harus telah berusia di atas 18 tahun, wajib menunjukkan kode booking tiket kereta jarak jauh, serta belum pernah divaksin sama sekali. PT KAI telah memberlakukan kepemilikan sertifikat vaksin minimal dosis pertama sebagai salah satu syarat perjalanan. Persyaratan lainnya adalah membawa bukti tes negatif PCR dengan masa berlaku 2 kali 24 jam atau swab antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Kemarin, di area Daob 1 Jakarta tersedia layanan vaksin bagi pengguna KA jarak jauh yang belum pernah melakukan vaksin. Nah, ini ada di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Namun kami mengingatkan dengan jam operasional jam 8 sampai dengan jam 12 setiap harinya, maka pengguna untuk mengatur waktunya dan juga jika ingin mengikuti kegiatan layanan vaksin di stasiun, maka wajib mengikuti pada H-1 sebelum tanggal keberangkatan atau 1 hari sebelum tanggal keberangkatan.